buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami langsung mempersilakan kepada guru kita Ustadz Teten Romli Komarudin. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Terdengar, Ustaz, terdengar. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Marhaban bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manhaj Islam di tengah sekte induk keagamaan. Atau mungkin ya seperti yang tertulis dalam PowerPoint, menyingkap sekte-sekte induk keagamaan. Sebenarnya ada dua ya, mungkin tiga. Cuma ini yang artinya yang dituliskan di PowerPoint. Satu, mengenai ahlus sunnahnya nanti include di dalamnya. Ikhwani fiddina azakumullah, ketika kita berbicara terkait dengan aliran-aliran keagamaan yang pernah ada sepanjang sejarah Islam khususnya. Kemudian lalu kaitannya dengan manhaj yang sudah muktabar indal ulama, yakni akidatu ahli sunnah wal jamaah, yang dengan berbagai variasi penafsiran, termasuk ahli sunnah wal jamaah pun mengundang banyak tafsir sehingga terjadi multitafsir yang sangat luar biasa dahsyatnya satu sama lain, bahkan sudah masuk pada persoalan klaim identity, ya. Mengklaim identitas diri, apakah saya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain tidak, atau hanya Anda yang masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tidak. Nah, ini juga menjadi persoalan penting untuk kita didudukan demi kemaslahatan umat. Artinya apa? Akidah umat dalam persimpangan jalan, ya. Akidah umat dalam oleh masing-masing kelompok yang menyebut dirinya
al-aqrab ila ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang pertama tentu yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa menyajikan terlebih dahulu at-ta'rifat terkait dengan definisi-definisi. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimalnya mengenalkan dua definisi populer. Yang pertama al-jamaah dan yang kedua al-firqah. Walaupun sama-sama makna yang terkandung di dalamnya artinya jama'atun nas atau jumhuriyatun nas, nah, itu kumpulan manusia, namun kumpulan manusia yang seperti apa? Nah, ini. Jadi yang akan membedakan mana jamaah, mana firqah itu sifatnya. Kalau soal kumpulan, ya semua kumpulan disebut jamaah. Bimakna adat. Dalam makna al penelitian yang lebih seksama, ya berawal dari diskusi-diskusi kecil saja, ya diskusi-diskusi kampus. Jadi ini sudah saya tulis semenjak ya waktu itu pas masuk UIK juga ya, pas Ustadz Adian menawarkan beasiswa Bajenas S3 angkatan pertama, ya, ya. Jadi sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Nah, baru kesininya agak sedikit dibenahi ya PPT-nya oleh anak mahasiswa di sini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jadi ini yang menjadi perhatian saya khususnya dari dulu. Ya memang yang paling pokok, yang paling utama ini dudukan dulu persoalan definisi. Dan para ulama pun sangat menganggap penting terkait definisi. Yang pertama al-jamaah. Jamaah adalah sebuah apa di sini ya? Kumpulan manusia yang senantiasa ada di dalam al-haq. Sesuatu yang bersesuaian dengan al-haq. Sesuatu yang munasib, muwafik dengan al-haq. Sedangkan al-firqah kebalikannya. Kumpulan manusia yang tidak sesuai dengan al-haq. Oleh karena itu, dari mana definisi-definisi itu muncul? Ya dari para sahabat itu sendiri. Dengan mengacu kepada landasan pokok, landasan utama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait fa inna ahlal kitabaini, sesungguhnya dua golongan ahlul kitab satab tariku ala sintaini wasab'ina millah, menjadi 72 ya. 72 golongan variannya. Menjadi terpecah menjadi 72 varian golongan. Wasatab tariku ummati, adapun umatku lebih banyak lagi
Walaupun beda satu, 73 golongan. Nah ini saya cek bagaimana pandangan ulama kibar. Ya. Di antaranya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah berkomentar dalam Majmu' Fatawanya. Dimaksudkan 72, 73, kata 70 di dalam bahasa Arab, nanti mohon dikoreksi juga, menunjukkan jumlahnya banyak, begitu. Ya, menunjukkan jumlahnya banyak. Nabi seringkali menggunakan kata 7, ya, angka 7, 7, 70, ya. 7.000, 700, dan lain sebagainya. Menunjukkan banyak. Jadi, kalau diteliti berapa jumlah golongan kaum muslimin sampai abad ini, ya kalau mau jujur-jujuran, tentu saja sudah lebih daripada 73. Lalu sebagian ulama menyebut 73 itu pokoknya. Nah, yang disebut pokok itu yang mana? Ya debatable juga. Karena memang Nabi sendiri tidak menyebutkan. Ada sebuah kitab yang sangat menarik ditulis oleh Dr. Muhammad bin Salam. Ya. Beliau menyebut terkait hadis-hadis, studi kritik terhadap hadis-hadis Iftirakul Ummah. Tentang kesohihannya dan juga pengertiannya, serta bagaimana pandangan-pandangan ahlul ilmi menjadikan landasan hadis itu dengan lahirnya beragam macam kelompok. Ya. Ya intinya, kenapa manusia seringkali terjebak ketika Nabi menyebutkan 73, semuanya binasa kecuali satu yang namanya al-jamaah, maka orang lebih condong untuk menilai pihak lain termasuk yang 72. Adapun yang satu golongan adalah kami. Nah, tapi kalau semuanya fokus pada satu golongan yang benar, lalu dicari kriteria dan karakteristik golongan yang benar itu, maka titik temu kesamaan akan lebih mudah didapatkan. Nah, ini dari sisi pendekatan-pendekatan bagaimana menempatkan hadis Iftirakul Ummah. Walaupun memang ya sebagian kalangan menyebut hadis ini ada kegoncangan. Nah, tapi para masyayikh kibar ahlul hadis menyebut hadis ini sahih. Ya. Hadis ini sahih. Makanya ada kitab khusus Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini bisa dicari ya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi saudara-saudara, seperti dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu wallahi muwafaqatu ahlil haqqi wa in killu wal firqatu wallahi mujama'atu ahlil batili wa in kathuru. Kan begitu ya. Yang disebut al-jamaah adalah segala sesuatu yang bersesuaian dengan al-haq walaupun jumlah mereka sedikit, sementara firqah segala sesuatu yang menyelisihi al-haq walaupun jumlahnya banyak. Atau dalam bahasa Ibnu Mas'ud, wa in kunta wahdaka, sekalipun engkau sendirian. Nah, itu. Kalau kebenaran yang ditegakkan ya Anda al-jamaah, berarti jamaah di sini sifat. Ini akan pengaruh terhadap pemaknaan nanti apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama golongan atau nama sifat. Nah, ini menarik ya. Kalau ini tidak duduk, nah maka klaim identiti terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah akan semakin tajam. Baik saudara-saudara, landasan teologis seperti yang disampaikan kemarin ya, bahwa Al-Quranul Karim cukup menjadi pegangan, hadis Nabi SAW cukup menjadi landasan bahwa ya Nabi sudah menjelaskan siroti mustaqimah, yang disebut jalanku yang lurus ini jelas.
Baina rusyd wal goy, mana petunjuk, mana kesesatan juga jelas. Ada seorang mahasiswa pasca sarjana, ya, dia berhasil merampungkan sebuah disertasi tentang makna ad-dhalal dalam Al-Quran. Ini juga menarik ini, ya, makna ad-dhalal dalam Al-Quran. Ternyata kata dolal saja ketika diurai dengan begitu sangat luar biasa, ya, dengan literatur yang sangat mumpuni, Masya Allah, sangat menarik sekali. Jadi kenapa orang bisa jadi dolal? Ya, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kenapa manusia bisa terperangkap pada dolal, ya, terhadap kesesatan. Dan seperti apa macam-macam kesesatan. Demikian pula hadis Nabi SAW, ya, yang selalu mengatakan bahwa ya suatu saat nanti agama akan rusak dan akan dirusak oleh komunitas kelompok tertentu, ya, perorangan ataupun kolektif. Tapi suatu saat pula agama akan bangkit kembali dan akan diluruskan. Nabi menyebut kholafun udul. Akan muncul kholaf yang adil. Kelompok belakangan tapi adil. Adil dalam makna ilmu dan amal. Mereka itulah yang akan melakukan pembelaan terhadap agama ini dari kesesatan. Minimal 3 pokok kesesatan, kata Nabi. Yang pertama, melakukan tahrif, perubahan besar-besaran terhadap konsep ajaran, terhadap konsep agama yang termaktub di dalam kitab Allah dan sunnah nabinya. Yang kedua, skenario batil, intihal al-mubtilin. Dan yang ketiga, takwil al-jahilin, menafsir, interpretasi terhadap agama tanpa piranti ilmu. Ternyata ini sudah disinyalkan oleh Nabi 15 abad silam. Karena itu Al-Hafidh Imam Ibnu Qayyim menjadikan hadis ini menjadi hadis pokok yang beliau letakkan di dalam kitab pasal pertama Miftahud Daris Sa'adah, atau menjadi satu pegangan kitab, Kitabul Ilmi, Adabuhu, Ahkamuhu, wa Fadluhu. Ya. Nah, ini menjadi pandangan pokok beliau. Nah, ternyata apapun kesesatannya, kesesatan, hidayah, petunjuk, ya, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, ternyata kalau menurut beliau semua berawal dari ilmu. Nah, karena kita sedang ngomongin kesesatan, maka ya kesesatan pun ternyata berawal dari ilmu. Berarti ilmu yang bisa jadi keliru seseorang mempelajarinya. Oleh karena itu di sini pentingnya antara hubungan hidayah dengan ilmu, ilmu dengan iman. Makanya beliau menulis kitab Al-Fawaid, ya. Ada bab tersendiri hubungan ilmu dengan iman. Sangat indah beliau mengurai. Karena disitulah kesesatan terjadi. Ya, ini barangkali yang disimpulkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, terlepas perdebatan para ulama tentang beliau, bahwa ilmu tanpa iman ya menjadi sia-sia, ya, menjadi sia-sia. Ilmu tanpa amalan adalah kegilaan. Tapi ternyata ilmu amal tanpa keimanan itu menjadi sia-sia. Nah, Iwan Fillah azakumullah, rekan-rekan mahasiswa, berikutnya, ketika kita sudah memahami terkait dengan landasan teologis, definisi al-jamaah, al-firqah, ada satu tema yang cukup besar yang sangat mempengaruhi dalam dunia pemikiran ke depan, yakni pembagian makna jamaah menjadi sugro dan kubro. Next, ya. Sugro dan kubro.
Jadi dalam pembahasan itu seorang ulama Kuwait namanya Fadilatul Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq naik dalam pembagian al-jamaah sugro kubro. Ya. Ada buku judulnya Mas'uliyah Amal Jama'i. Walaupun ini memang sebagian ulama sejawat ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Beliau dianggap berlebihan di dalam memaknai amal jama'i. Secara pribadi saya menilainya beliau tidak berlebihan, beliau hanya ingin menjelaskan bahwa ketika makna al-jamaah dimaknai dalam makna yang asli, ya, dalam makna yang tabi'i, ya, dalam makna yang tabi'i, tetap beliau mengacu pada hadis Nabi juga. Isnani khairun min wahidin. Wa salasatun khairun min isnaini. Wa arba'atun khairun min salasatin. 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Man aroda buhbuhatal jannah fa'alaikum bil jamaah. Hadis Imam Abu Dawud. Sahih hadisnya. Ya. 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Siapa yang menginginkan pusatnya surga, wajib bagi kalian berjamaah. Nah, karena beliau menyebut nominal 2, 3, 4, itu artinya jamaah di sini berkelompok ya. Dalam bahasa sekarang ya jam'iyah ya. Berorganisasi. Secara pribadi saya tetap masih mempertanyakan mengapa sebagian kalangan ada yang mengharamkan berorganisasi. Loh, Nabi yang mengatakan 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3, siapa yang menginginkan puncaknya surga wajib berjamaah. Nah, soal nanti di dalam sikap laku berbudaya organisasi yang keliru, ta'assub contohnya. Ta'assub pada golongan, ta'assub pada manhajnya, ta'assub kepada pelakunya, ta'assub kepada tokohnya. Nah, itu soal lain ya, itu babnya bab ta'assub. Nah, gitu ya, bab ta'assub ini jangan dicampur adukan lalu dipukul rata menjadi keliru di dalam beristimbat. Nah, jamaah sugro yang pertama bermakna adat, jumlah. Demikian pula kenapa Rasulullah SAW mengatakan sholat dianggap berjamaah kalau lebih dari 1. 2 sudah dianggap sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdolu min sholatil faddi. Kan begitu ya. Sholat jamaah lebih afdol ketimbang sholat sendirian. Nah, dikatakan sholat berjamaah apabila lebih dari 1. 1 orang nggak bisa disebut sholat. Maaf, terganggu ya. Nih ada yang masuk telepon. Biar anu dulu. Biar berhenti dulu. Ya, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat kepada mengapa ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan
terkait jumlah-jumlah tadi, ya ini menunjukkan bahwa makna dari jamaah itu sendiri artinya jumlah. Ya, artinya jumlah. Berarti rasanya kurang elok ketika mencari alasan untuk menolak kehidupan berjam'iyah dengan alasan bertubrukan dengan hadis-hadis terkait dengan al-jamaah. Ini perlu kita dudukan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, jamaah dalam makna jama'atul kubro. Jama'atul kubro, jama'atul muslimin. Nah, kalau ini sudah bersifat politis, ya. Ya. Bersifat politis. Mengapa? Ada hadis-hadis Nabi yang sangat banyak lalu dirumuskan, lalu disimpulkan oleh Imam Asy-Syatibi. Apa kata Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat? Fal muradu bi jama'atil muslimin idza tafaqatil ummatu ala amirin wahid. Ya. Jadi yang dikatakan jama'atul muslimin idza tafaqatil ummatu ala amirin wahid. Mengapa disebut jama'atul muslimin? Karena apabila umat sudah sepakat. Amirul Mukminin diangkat menjadi amir untuk sekalian kaum muslimin. Oh, berarti ini ada kaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, takunu nubuwwatu fikum masa Allah. Allah telah menurunkan kenabian sesuai dengan masa yang dikehendakinya. Maka itu yang disebut dengan zaman nubuwah. Tsumma khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian ada khilafah ala minhaji nubuwah. Tsumma yarfa'uha hina sa'a ayarfa'ha. Lalu Allah cabut sesuai dengan kehendaknya. Tsumma mulkan adon wa mulkan jabariyatan. Tsumma yarfa'uha hina sa'a ayarfa'ha. Lalu Allah cabut lagi. Lalu akan kembali khilafatan ala minhaji nubuwah. Maka khilafatan ala minhaji nubuwah di sini bimakna jama'atil kubro. Ya. Idza tafaqatil ummah ala amirin wahid. Kalau umat sudah sepakat, amir mereka satu. Walaupun nanti ada definisi-definisi baru, tafsir-tafsir baru dengan perkembangan ya sesuai dengan dinamika fikih ya. Apakah yang dimaksud Amirul Mukminin yang satu itu global atau yang sifatnya lokal? Bagaimana kalau dalam dunia lokal nggak ada? Atau global pun nggak ada gitu ya. Nah, baru kalau lokal pun nggak ada, global pun nggak ada, kenapa Nabi mengatakan Pak Tazil tilkal firqakullaha? Tinggalkan olehmu semua firqah-firqah yang ada, walau anta uddo bi asli syajaratin wa anta ala dzalik hatta yudrika kal maut. Kau berpegang teguh dengan apa yang diturunkan Allah dan disunahkan nabinya, hatta yudrika kal maut, sampai mati menjemputmu. Maka makna jamaah menjadi sifat. Oh, sifat. Sifat berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi itu al-jamaah. Inilah yang menyebutkan kenapa Abdullah bin Mas'ud wa in kunta wahdak, beliau mengatakan sekalipun kau sendirian, kau disebut al-jamaah. Nah, ini ya. Maka nanti ketika mau diurai, jamaah dalam makna jumlah, jamaah dalam arti jamaah sholat, jamaah dalam arti siasa, dan jamaah dalam arti sifat. Ya. Jamaah dalam arti sifat berarti segala sesuatu yang mencontoh Nabi dan para sahabat, dia berhak disebut al-jamaah.
Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, siapapun yang berpegang teguh kepada Nabi dan para sahabat, dia berhak disebut ahlul jamaah. Oh. Jadi ahlul jamaah. Karena itu istilah di zaman Nabi hanya ada guroba, seperti yang Nabi sampaikan. Kedua, al-jamaah itu sendiri, begitu ya. Nah, jadi belum total ahlus sunnah wa jamaah. Ketika membicarakan ahlus sunnah wa jamaah, menjadi sejarah tersendiri. Bagaimana lahirnya ahlus sunnah wa jamaah itu sendiri. Nah, nanti ahlus sunnah wa jamaah pun mengalami penafsiran baru sesuai dengan zamannya. Maka ahlus sunnah wal jamaah versi Imam Ahmad bin Hambal, ahlus sunnah wal jamaah dilanjutkan versinya Imam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal jamaah versinya siapa? Imam Abul Hasan al-Asy'ari sehingga menjadi Asy'ariyah. Lalu dilanjut disamarkan ahlus sunnah wal jamaah versinya siapa? Abu Mansur al-Maturidi, maka jadilah Maturidiyah. Tuh. Lalu saking begitu sangat mendalamnya mereka dan intisab, ihtimam, intima ya, terhadap ahlus sunnah wal jamaah di saat itu, ya wajar juga kalau Imam Az-Zabidi ketika mensyarah Ihya Ulumuddinnya, ida utliqa bi ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Jika yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Wah, jadi kesimpulan ini banyak dipegang teguh oleh para tokoh dunia. Nah, terutama di Asia Tenggara, ya, Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand. Nah, ini rata berpegang pada hal ini. Nah, jadi berarti pertanyaannya, bagaimana di luar Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wa Jamaah ke mereka? Nah, itu. Ternyata penamaan Ahlus Sunnah wa Jamaah sejatinya sudah ada sebelum Allah ciptakan 4 imam madhab sekalipun. Ini luar biasa sekali, ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kesanahnya yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nah, Imam Ibnu Katsir menukil pandangan gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Memang menarik ya, Imam Ibnu Katsir di sisi lain beliau ahli hadis, tapi beliau juga banyak belajar dan menjadi murid Imam Ibnu Taimiyah, yang Imam Ibnu Taimiyah itu kan lebih dikenal kepada Hanabilahnya. Tetapi Ibnu Katsir banyak disebut-sebut sebagai ulama Syafi'iyah. Ini luar biasa. Jadi masa-masa kedinamisan dulu seperti itu ulama-ulama kita, ya. Nah, jadi kalaupun terjadi keta'asuban, barangkali ya orang belakangan saja yang menta'asubkan. Ya. Jadi ini luar biasa. Maka Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menyebut hum wujuhu ahli sunnah, hum wujuhu ahli bidah. Mereka yang berseri-seri mukanya nanti, mereka adalah wajah-wajah ahli sunnah. Mereka yang berburam durja, muka-muka mereka nanti di yaumul qiyamah, hum min ahlil bidah. Lalu ulama tabi'in, Imam Mujahid menyebut, siapa mereka? Hum ahlud dolal wa ahlul ahwa. Nah, tentu dalam perspektif kita hari ini, kita juga harus melihat dari sisi sosiologis, ya. Tidak serta-merta sesuatu yang ideologis ada dalam pikiran kita terbuncah begitu saja tanpa melihat kanan kiri. Nah, kita sedang diuji oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala hari ini, ya, saat ini harus lebih berhati-hati di dalam memetakan semua pandangan-pandangan naratif
yang memang harus dilihat juga sisi-sisi lain, sisi antropologis, sisi sosiologis, sisi psikologis masyarakat kita sesuai dengan apa yang kita lihat hari ini. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, al-jamaah di samping perdebatannya di dalam mendefinisikan jumlah atau sifat, al-jamaah juga sudah mengkristal menjadi sebuah pembahasan politis. Ya. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti untuk membedakan dengan politiknya Rafidhah, Syiah, Rafidhah, ya. Sama, mereka juga setelah mereka menjadi sebuah kekuatan politik dunia. Walaupun awal-awalnya kan Syiah juga sebuah kelompok dalam artian Syi'atu Alawiyin dan Syi'atu Muawiyah, ya. Syi'atu Alawiyin dan Syi'atu Muawiyah. Siapa yang pro Ali dan siapa yang pro Muawiyah. Nah, setiap yang pro-proannya itu Syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Syiah artinya kelompok. Tapi tidak begitu sederhana dalam perkembangan teologi berikutnya. Ya. Nah, silakan next. Kita nanti akan diskusi ya. Nah, ini memang panjang. Sekarang kita lihat firqah dulu. Ya, secara garis besar berarti firqah juga boleh dong digunakan untuk kebaikan. Ya tentu saja boleh. Selama di situ ada korinah sifat. Ya. Kalau kebaikan kesananya harus ada sifat najiyahnya. Maka ada al-firqatun najiyah. Tidak semata-mata ada al-firqatun najiyah kalau tidak ada yang tidak najiyah. Nah, yang goir najiyah itu ya abdollah. Berarti ada al-firqatun najiyah, ada al-firqatud dollah. Ya. Golongan yang selamat dan golongan yang tersesat. Siapa yang selamat? Siapa yang tersesat? Nah, ini menjadi menarik untuk terus dikaji. Ya, next. Ikhwanifidin azakmullah. Lalu kalau kita lihat berarti minimalnya kita sudah bisa mengantongin ya dari term-term ya atau pokok-pokok induk ya. Pokok-pokok induk, definisi-definisi induk, kata kunci induk di dalam memaknai al-jamaah dan al-firqah itu. Ya. Jadi kalau dimaknai sifat, ya ma'ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti Nabi dan mengikuti jejak langkah para sahabatnya, itulah golongan selamat. Kan begitu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang kedua, ketika sudah menjadi istilah baku Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah walaupun terjadi perdebatan, tapi nampaknya saya setuju dengan pandangan guru besar Riyadh, ya, Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aqal yang pernah datang ke Indonesia, ya, dan saya juga pernah melayangkan pertanyaan pada beliau, ya, terkait hal ini. Nah, beliau guru besar, ya, cukup bagus dan banyak kitab-kitabnya bisa dirujuk, ya, di Lipia cukup lengkap. Di Keramat juga saya pikir ada beberapa ya, terutama dalam hal firqah. Bahkan beliau meneliti tentang terkait bagaimana kaitan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan segala perkembangannya di dunia. Nah, termasuk beliau juga sangat memahami Indonesia ya. Sangat memahami Indonesia. Beliau juga sebut organisasi-organisasi resmi di Indonesia yang melandaskan cara berpikirnya kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, silakan dibaca ya. Jadi kalau kawan-kawan, rekan-rekan aktivis betul-betul sadar akan literasi secara terbuka dan artinya membuka ruang dialog, nah, jadi tidak perlu adanya gesekan-gesekan internal yang
yang tidak produktif. Malah yang harus kita hadapi itu bagaimana kekuatan di luar orang-orang yang memang sangat anti terhadap narasi-narasi Islam atau sangat anti terhadap narasi-narasi sunnah, namun kita perlu cara tersendiri, cara elegan, cara yang soft, cara yang bisa dipahami dengan akal sehat, tidak pragmatis ya, tapi mencerdaskan. Nah, ini kan perlu dan ini tugas kita semua tentu saja. Ya. Beliau pernah menulis Islamiyah la Wahabiyah. Ini bagus tuh buku ya. Silakan dirampungkan, ditamatkan. Islamiyah la Wahabiyah. Itu beliau teliti itu ya. Nah, termasuk pembahasan tentang Indonesia juga cukup menarik tentang hanya Islam ya. Hanya Islam bukan Wahabi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pandangan beliau terhadap kitab yang sempat rame, viral di zamannya sejak Kesultanan Turki Utsmani ya. Fitnatul Wahabiyah yang sampai hari ini efeknya masih terasa gitu ya. Dan orang banyak menisbatkan kepada kitab ini di dalam melakukan boleh dikata tangkisan-tangkisan terhadap pandangan-pandangan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tetapi di sisi lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Bainal Haq wal Batil. Ya. Beliau punya kitab Al-Furqan Al-Farqu Bainal Haq wal Batil. Ya. Al-Farqu Bainal Haq wal Batil. Nah, beliau urai itu. Ya, walaupun beliau lebih kepada sifat-sifat ya. Lebih kepada sifat-sifat cara mengurainya. Tapi lebih detailnya secara kesekteannya diurai oleh Abu Thahir Al-Baghdadi. Al-Farqu Bainal Firaq atau Imam Ibnu Hazm ya. Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Atau yang lebih umum, yang lebih populer, As-Sahrastan, ya, As-Sahrastani, Al-Milal wan Nihal. Nah, ini kitab-kitab pokok, kitab-kitab yang bisa membawakan kita untuk lebih lebih mendalam ya terkait seluruh karakteristik kriteria yang ada di dalam firqah-firqah tersebut. Ya. Jadi, saudara, istilah Ahlus Sunnah versus Ahlul berarti sunnah kebalikannya bid'ah, kan begitu. Al-Jamaah kebalikannya firqah. Sunnah kebalikannya bid'ah, Al-Jamaah kebalikannya firqah. Makanya mereka menyimpulkan, jadi kebalikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ya, kebalikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Bid'ah wal Firqah. Ya, jadi Ahlul Bid'ah wal Firqah. Nah, yang terjadi hari ini, katakan Ahlus Sunnah menyerang Ahlus Sunnah. Gitu ya. Ahlus Sunnah mentahdir Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah mentahdir Ahlus Sunnah. Nah, disinilah barangkali perlu ada kriteria yang harus jadi pegangan, gitu ya. Oleh karena itu, salah seorang kiai senior kita ya dari Semarang, namanya Kiai Haji Munawar Khalil. Ya. Jauh sebelum orang banyak bicara tentang kriteria sunnah bid'ah dan lain sebagainya, ikhtilaf, beliau sudah lebih dulu tuh menulis kriteria sunnah bid'ah. Dalam perspektif keindonesiaan, wah, literasi beliau sudah melambung jauh ya, sudah melambung jauh sebelum kita hari ini banyak membicarakan terkait itu. Ya. Nah, yang berikutnya Ummahatul Firaq. Ya, Ummahatul Firaq tidak lepas dari 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi induknya sekte dalam teologi Islam
ya, sejarah teologi Islam tidak bisa lepas dari 6. Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Nah, itu bisa dilihat ya, dibaca aja sendiri. Khawarij, contoh apa? Kriteria pokoknya, karakteristik pokoknya apa? Ya. Jadi Khawarij, kenapa disebut kelompok khoroja? Kelompok yang keluar, ya, keluar dari kemapanan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, bahkan berani menyerang Ali dan mengkufurkan Ali, bahkan mengkufurkan Muawiyah, sehingga mereka dikenal dengan kaum Khawarij. Dari pola politik melahirkan pola manhaj, sehingga kesimpulan dalam beragama pun menjadi sangat-sangat jauh. Lalu menyimpulkan sepertinya mereka lebih senang ya untuk membiarkan penyembah berhala, sementara mereka kufurkan orang-orang yang nyata-nyata masih beriman. Nah, maka ideologi utamanya kan takfir, kan gitu. Demikian pula dengan Rafidhah ya. Dengan Rafidhah, dengan Syiah, di awalnya ya hanya sebatas takrim, ta'zim, takriman wa ta'ziman bi Ali bin Abi Thalib ya. Bagaimana rasa hormat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi rasa hormatnya itu jadi berlebihan. Menjadi afdoliyatu Ali ya. Keutamaan Ali di tengah-tengah sahabat yang lain. Nah, ini lalu diperkaya dengan berbagai alasan yang menunjukkan keutamaannya. Nah, ini yang membuat mereka lebih mengkerucut menjadi Syi'atu Alawiyah. Yang dalam sejarah nanti bisa dilihat tulisan saya khusus ya, revolusi Syiah dari imamah sampai wilayatul faqih. Nah, itu tinggal dilihat di Madrasah Abi Umi, revolusi Syiah dari imamah hingga wilayatul faqih. Nah, ini tidak bisa lepas dari 6 kekhilafahan dalam tanda petik yang diakui di dalam sejarah perkembangan Syiah dari zaman ke zaman. Baik sejak zaman Ubaidiyah atau yang disebut dengan Fatimiyah di Mesir, ya, ataupun Zaidiyah di Yaman, di mana Zaidiyah itu lebih akrab dengan Ahlus Sunnah, di mana mereka tidak mengkufurkan sahabat yang lain, sangat mengugungkan Ummul Mukminin, ya, tetap agung Ummul Mukminin, tapi dia tidak bergeser dari Abduliyah Ali, Zaidiyah. Kemudian dengan Safawiyah ya di Iran, ya. Dengan Safawiyah di Iran. Belum lagi Irak, ya. Nah, belum lagi Maroko dan juga Turki, Khazariyah. Ada 6, ya. Ada 6 kekhilafahan dalam tanda petik kekuasaan Syiah secara politik yang sangat mendunia, walaupun dikatakan oleh Profesor Rasidi itu semua hampir punah. Bahkan yang terakhir adalah di Yaman. Yaman pun sudah berubah, bukan Zaidiyah lagi. Justru mereka sudah menjadi Isna Asyariyah. Ya. Nah, saya lebih senang menyebut Syiah Khumainiyah. Nah, ada kitab yang cukup bagus ya. Mu'ammaratun alal Ka'bah. Minal Qaramitoh ilal Khumainiyah. Ya. Bagaimana persekongkolan menghancurkan Ka'bah dari zaman Qaramitoh, Hamdan al-Qarmid, yang pernah mencuri Hajar Aswad, sampai kepada revolusi Syiah, kemenangan Imam Khomeini di Iran, menjatuhkan Reza Pahlavi waktu itu, yang dikendalikan langsung dari Paris, dari Prancis, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu silakan dibaca saja yang begitu-gitu ya. Nah, jadi intinya Ummahatul Firaq
dengan keragaman berawal dari pemahaman teologi yang berbeda melahirkan sekte-sekte pokok. Kenapa menjadi sekte-sekte pokok? Ya karena mereka mengkristalkan diri dengan manhaj yang khas, ya, dengan rumusan-rumusan yang khas, dengan tafsir-tafsir yang khas terhadap kitabullah dan sunnah Nabi. Yang lebih parah lagi terjadinya penyimpangan atau bahkan keluar dari kitabullah dan sunnah Nabi itu sendiri. Atau membuat tandingan kitabullah atau membuat tandingan sunnah Nabi SAW. Nah, demikian pula dengan Murji'ah. Murji'ah ini berawal kan niatnya baik. Kami nggak mau menghukumi Muawiyah salah. Kami juga nggak mau menghukumi Ali salah. Kenapa terjadi perang Siffin? Sudahlah kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa saja untuk melakukan penilaian nanti di yaumul akhir. Kita rojak saja, berharap sajalah yang baik pada Allah. Nah kan dari sampai di situ masih tidak ketahuan di mana letak kesesatannya. Nah, Murji'ah, maka disebut Murji'ah. Tapi ketika kaum Murji'ah itu sudah mengkristalkan diri sampai berkesimpulan antara iman dan amalan itu tidak ada hubungan, wah ini menjadi persoalan. Nah, kan gitu ya. Jadi ketika antara iman dan amalan tidak ada hubungan, maka di situ terjadi persoalan. Akhirnya ya dari kelompok-kelompok aklaniyun, rasionalismyun, di zamannya yang didominasi Mu'tazilah, sebagai barisan yang keluar dari Imam Hasan al-Basri di Masjid Basrah, maka lahirlah perdebatan terkait dengan takdir ya dan lain sebagainya. Tentang prinsip-prinsip ajaran Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatain, kedudukan di antara kedudukan, yang menghukumi bagaimana seorang anak kecil meninggal, masuk surga atau masuk neraka. Dikatakan masuk surga belum punya amal, dikatakan masuk neraka belum berdosa. Jadi gimana ya? Nah, rasionalnya dia akan ditempatkan Allah di satu tempat di antara dua tempat. Al-manzilah bainal manzilatain. Nah, jadilah akidah manzilah bainal manzilatain kaum Mu'tazilah. Artinya aklaniyah, lebih kepada rasional. Demikian pula dalam perdebatan soal takdir, apakah kita ini digerakkan oleh Tuhan sepenuhnya atau tidak? Sebagian kalangan mengatakan digerakkan oleh Tuhan sepenuhnya. Jadi Jabariyah tidak digerakkan oleh Tuhan, tapi kita yang menggerakkan sepenuhnya. Nah, jadi Qadariyah. Oh, ya. Ya, next. Kita percepat. Next. Maka berikutnya lahirlah pandangan-pandangan yang mengekor kepada 6 sekte pokok ini. Maka saya sebut Neo Khawarij, Neo Rafidhah, Neo Mu'tazilah, Neo Qadariyah, Neo Jabariyah, Neo Murji'ah. Nah, berarti kalau ditanya memang mereka ada sekarang ya, itu tadi. Makanya pemahaman tak selamanya berbentuk sebuah kelembagaan, ya. Tapi yang jadi pokok pemikiran itu adalah ideologi yang dikembangkannya, pandangan yang dikembangkannya. Nah, oleh karena itu sangatlah wajar ketika kita ingin memetakan dalam konteks hari ini, dalam memposisikan seseorang, memposisikan sebuah gerakan atau kelompok, ya bisa jadi katakan sebut saya seorang aktivis dari salah satu kelompok. Bisa jadi saya ini sudah dipengaruhi oleh paham ini, paham ini, paham ini. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi ini paham pemikiran yang masuk pada siapa saja, personal ataupun gerakan. Makanya ketika sebuah gerakan maju, menggelanggang, tergantung siapa yang membawanya. Dia pikirannya lebih kepada Khawarij, lebih kepada Murji'ah atau kepada campuran. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana kita berkemampuan membedah kedalaman daripada sekte induk ini. Ya, sebenarnya saya punya buku, ya nggak bagus-bagus amat karena tidak pernah diterbitkan ya. Cuman memang alhamdulillah sejak zaman Pak Hussein Umar itu buku
menjadi pegangan daurah para ustadz. Kalau ada para asatidz daurah tentang teologi, ya alhamdulillah kita sudah banyak dilibatkan. Nah, sejak zamannya bukan Husain Umar lagi ya, sejak zaman Ustadz itu, ya Pak Husain Umar. Setelah Pak Husain Umar baru Kiai Haji Apandi Ridwan ya. Alhamdulillah. Dulu kita ya masih mahasiswa lah ya, masih mahasiswa semester 6-an. Kita sudah dilibatkan, bahkan ya menyiapkan materi-materi, minimalnya dilibatkan dalam pengkajian, penelitian, ya tanpa terasa ya. Kalau dikumpulkan rajin ya sama saja dengan perkuliahan gitu. Jadi kalau bahasa sekolahnya apa? Kuliah di luar kelas ya. Nah itu yang saya alami. Jadi banyak kuliah di luar kelasnya daripada di kelasnya. Baik. Nah jadi kemunculan neo ya, neo Khawarij, neo Murji'ah, neo Mu'tazilah, neo Qadariyah. Nah itu tidak bisa dilihat dari kelembagaannya, tetapi dari cara berpikirnya, person to person, itu yang akan mempengaruhi terhadap gerbong yang ada. Ya. Baik, Ikhwan Fillah azakumullah. Mengapa demikian? Ya, next langsung saja. Mengapa demikian? Ada 10 minimalnya penyebab. Ya. Next, Ustadz Madeni. Next. Ya, talbisul haq bil batil, mencampur adukan, menggado-gadokan antara hak dan batil, ya. Takdimur ra'yi alal wahyi, senang mendahulukan akal ketimbang wahyu, wahyu dianggap sederhana, wahyu nomor 2-kan dan lain sebagainya, ya. Ya, next ya, next. Kemudian ittibaul hawa, terlalu bergumul dengan hawa nafsu, ya. Jadi apa ro'aita manita khoda ilahahu hawa'u, tidakkah engkau lihat, perhatikan wahai Muhammad, orang yang suka mengedepankan hawa nafsunya, ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini Profesor Rasidi menarik mengurai ayat ini untuk membidik paham sosialisme, paham ateisme, materialisme, dan isme-isme yang lain, ya. Ya itu berawal dari, nggak bisa lepas dari ro'yu, ya. Walaupun ro'yu dan wahyu tidak boleh dibenturkan, tapi ketika posisi ro'yu lebih atas daripada wahyu, nah itu sebuah kecelakaan, ya. Nah, jadi minimal ada 10 yang menyebabkan kenapa itu semua bisa terjadi. Nah, next. Ya. Nah, silakan yang 10 nanti bisa dibaca saja, ya. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya tentu kembali ke hadis fitnah, ya, kembali kepada hadis fitnah, ya. Yaitulah yang kita alami hari ini, barangkali semua kita merasakan maju kena, mundur kena, ya. Maju kena, mundur kena. Dilematis, ya. Tapi walaupun seperti itu, tetap kita harus berjalan tentu saja dengan pegangan. Ya. Fitnah terjadi, al-fitan terjadi, ya memang ini tantangan, ya, dengan cepat perubahan yang luar biasa, ya, sehingga di kalangan akademik kita ada akademik yang mereka membela, juga yang sebenarnya dia tidak sedang membela. Kalau insan akademik ini kadang-kadang sering lama memutuskan persoalan karena banyak pertimbangannya. Nah, sementara orang-orang lapangan kadang-kadang juga lebih cepat gitu tanpa berpikir yang lebih panjang lagi. Nah, yang ideal bagaimana? Yang ideal kita jodohkan dua kubu ini, ya, wasatiyahnya harus dijodohkan begitu. Di satu sisi kita harus memperkuat teori sebagai basis intelektual, ya, basis akademik kita tetap harus diperkuat. Di sisi lain, nah kadang-kadang kita kurang di lapangan. Atau dalam bahasa yang sedang viral hari ini,
Jadi sarjana itu atau akademisi itu ada yang sifatnya akademisi yang memang murni sekolahan, ada yang memang jalanan gitu ya. Jangan jalanan deh, kalau jalanan liar ya. Lapangan ya gitu. Ya yang lebih baik dua-duanya. Secara teori kuat, ya latar akademiknya kuat, secara teorinya kuat, lapangannya juga kuat gitu ya. Nah ini akan lebih hebat saya pikir ya. Ya lapangannya saja kuat, teorinya nggak kuat. Nah biasanya terpeleset di tengah jalan. Atau lebih bergelut dalam teori, tak pernah diujikan di lapangan. Nah, ini juga kadang-kadang gagap di lapangan. Nah, yang lebih hebat, ada yang disebut dengan apa istilahnya? Student scholar, ya, student scholar. Ada yang memang keintelektualan seseorang itu mengandalkan ketika dia sekolah, ketika dia kuliah. Tapi ada thinker, ya, ada seorang thinker. Memang dia dasarnya pemikir gitu ya. Sekolah tidak sekolah, kalau dasarnya pemikir ya pasti dia akan menjadi pemikir gitu. Nah, tapi ketika dia memang wataknya sudah menjadi seorang thinker, ditambah dengan akademiknya yang lebih rapi, wah itu akan lebih hebat ya, akan lebih hebat. Baik, terakhir ya, kita petikan kembali tentang bunyi asar Ibnu Mas'ud yang pernah mengatakan innakum satajiduna aqwaman yad'ukum ila kitabillah. Kalian akan berhadapan dengan kaum yang menyerukan pada kitab Allah. Padahal mereka sedang tidak menyerukan pada kitab Allah, mereka campakkan kitab Allah ke belakang mereka sendiri, ya. Sehingga kalau terjadi hal yang seperti tadi, banyak orang mencampakkan kitab Allah. Ya, sekarang kita berasa ya. Hampir semua yang membuli agama pakai dalil juga membuli agama, ya. Hampir semua yang merendahkan agama pakai dalil juga bagaimana mereka merendahkan agama. Nah ini Masya Allah ya, menjadi cermatan kita semua. Kalau sudah demikian, fa'alaikum bil ilmi. Wajib bagi kalian berpegang pada ilmu. Wa iyyakum watanatu watabaddu, jauhi sifat berlebihan dan mengada-ngada sesuatu yang tidak penting, tidak perlu gitu ya. Wa alaikum bil atiki, wajib berpegang pada orisinalitas ajaran. Nah ini penting, orisinalitas. Berarti orisinalitas perlu literasi. Kenapa? Karena pihak-pihak kesesatan pun pakai literasi sekarang. Wah ini luar biasa ya. Nah, baik, saya tutup dengan kata akhir seperti penutup yang kemarin. Fa inna a'da ahadaddin yasta'iduna bi ulumin katsirin wa kutubin wa pasohatin wa hujajin wa pasohatin. Arjulakum antasta'idu bi ulumin katsirin wa kutubin wa hujajin wa pasohatin. Jadi kalau orang sudah menyiapkan diri dengan tulisan, buku yang cukup banyak begitu ya, hujah yang diperkuat begitu, ketangkasan lidah yang sangat memukau. Nah, kalian pun harus seperti itu juga. Nah, begitu amanat para ulama kita ini ya. Ya, jadi kadang-kadang saya sangat risau sekali jujur ya. Justru kenapa seringkali terjadi di antara internalnya bukan menghadapi pokok musuhnya gitu ya. Kalau di zaman Pak Nasir jelas ada common enemy-nya. Kalau sekarang semuanya jadi musuh kan jadi repot juga gitu ya. Mana musuh, mana kawan, mana lawan. Nah, ini. Jadi persoalan manhaj di persimpangan jalan ketika ada klaim identity yang berlebihan lalu telat untuk memetakan persoalan. Baik Iwan Fidin azakumullah, saya minta sampai karena jam 10 saya ada acara harus sudah berangkat.
Silahkan barangkali ada dikritisi, ya silahkan dikritisi. Saya tutup dulu. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya dipersilakan jika ada masukan atau pertanyaan atau kritik bagaimana ya, kami persilakan kepada teman-teman serta program PKU Dewan Dakwah. Dipersilakan. Mau bertanya Ustaz? Ustaz. Ya, tafadhol. Ya. Hakim Ustaz. Ya. Nah, Hakim dulu. Jadi, mau bertanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi perselisihan yang terjadi ya? Contohnya tadi Ustaz sampaikan, memang di kitab Fitnatul Wahabiyah itu keras sekali ya. Apalagi mayoritas di sini kan, anggaplah NU itu sangat mendengarkan dauhnya Mbah Hashim gitu kan. Nah di situ Mbah Hashim itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu memang keras banget kepada teman-teman yang di Wahabinya. Sehingga itu menurun ke lapangan tuh Ustaz. Nah bagaimana kita menyikapi dan cara menjelaskannya ke teman-teman itu? Apakah dibiarkan aja atau bagaimana gitu loh? Mohon arahannya. Nyambung Ustaz. Ya, mangga. Nyambung dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya berkaitan dengan MUI tentunya sebagai lembaga yang otoritatif untuk mengklaim, mengeluarkan fatwa, menunjuk bahwa ini aliran yang sesat, ini aliran yang tidak sesat. Gitu. Iya. Permasalahannya di masyarakat itu, apalagi di bangsa Indonesia ini, hampir apapun yang dijual itu pasti laku. Gitu. Iya. Jangankan dokter, bahkan orang gila pun mengaku nabi, ada pengikutnya. Dan itu jamur bertumbuh di musim hujan gitu. Banyak kalau kita teliti di pelosok-pelosok desa itu bagaimana kemudian aliran-aliran kepercayaan yang tidak dibahas tapi sebenarnya sudah mengarah kepada kesesatan. Pertanyaannya itu saya ada mendapatkan buku, salah satu buku yang dikeluarkan oleh MUI secara resmi tentang aliran sesat, termasuk situ menyebutkan ada Syiah, ada beberapa yang disebutkan yang ternyata di Indonesia masih eksis gitu. Artinya MUI sudah mengeluarkan fatwa, tetapi di lapangan itu ternyata yang difatwakan di buku itu tetap eksis, damai, sejahtera, dan sentosa. Iya. Kita sebagai warga ini harus seperti apa? Apakah aliran ini kemudian harus kita laporkan atau kemudian dibiarkan karena ternyata dilindungi juga, atau seperti apa sikap kita melihat seperti itu? Yang kedua mungkin harusnya mungkin organisasi ormas-ormas Islam ini harus bersatu untuk dalam urusan ini khususnya gitu, karena ini memang sangat urgent. Mungkin setiap organisasi Islam ada tim khusus yang memang membahas tentang aliran ini. Anggaplah di Muhammadiyah ada majelis tabliknya, di NU nggak tahu apa namanya, di Dewan Dakwah adakah kemudian dialog atau komunikasi antara ormas Islam ini yang melepaskan sekat keormasannya khusus untuk kemudian mendialogkan tentang aliran-aliran sesat yang ada di masyarakat kita gitu. Karena kerja-kerja seperti ini harus kolektif, tidak boleh kalau meminjam istilahnya Ustadz Adian itu sofwan, ka'annahum bunyanun, seperti soft-soft gitu. Karena mengkhawatirkan memang Ustadz, termasuk di daerah-daerah saya di Jawa Tengah dekat lereng Merapi, nah itu sudah tempatnya itu. Baik. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, yang pertama memang nanti aja. Oke. Yang pertama, kita tidak bisa menolak kenyataan bagaimana tidak mengakar orang kebenciannya terhadap paham dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun dijelaskan bukan Wahabi yang ini tapi Wahabi yang itu, seperti yang Rustum di Maroko itu ya, yang Khawarij. Artinya gini,
Karena memang Fitnatul Wahabiyah ini sudah lama dikeluarkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan memang tugas beliau sebagai mufti, ya, mufti Makkah di zaman Gubernur Syarif Hussein di bawah kendali kehilafahan Turki Utsmani. Ya, namanya juga kehilafahan Turki Utsmani yang lalu menyerukan kepada seluruh komponen struktural ke bawahnya, dan itu sifatnya mendunia, dan itulah yang dipegang oleh para sebagian kiai di tanah air, artinya sesuatu yang wajar dari sisi itu. Yang kedua, inilah yang dimaksud Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Al-Akal dalam kitabnya Islamiyah la Wahabiyah. Beliau ingin mengklarifikasi, mentabayunkan, gitu ya, dan sekaligus memperlihatkan data-data di lapangan. Apa benar seperti itu dan lain sebagainya, ya. Dan ini sudah diantisipasi sebenarnya melalui OKI, Organisasi Komprehensi Islam, mengenai dialog-dialog ulama-ulama di Rabithah Al-Alam Al-Islami, ya. Kurang apa atas agama kerajaan Saudi Arabia, ya, yang mengkhususkan terkait hal ini, ya. Jadi upaya-upaya untuk apa artinya mengklarifikasi itu sebenarnya sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Nah, dulu kita pernah, ya, hadir di zaman rektor pertama Livia Jakarta, ya. Di zamannya Al-Ustadz Dr. Ali Ad-Dakhilullah. Ya, zaman Dr. Ali Ad-Dakhilullah. Dan qadarullah dia juga pakar aliran-aliran. Nah, waktu itu kita juga belum zaman tuh, belum zaman salap-salapan, belum zaman haroki-harokian, belum tuh, ya. Isu-isu itu belakangan juga. Jadi asatid ini Masya Allah senang berkumpul, berdiskusi, yang kita juga tidak tahu, yang ujian dari Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa belakangan hari satu sama lain bisa berpisah begitu? Ini dari mana? Keberpisahan itu dari mana gitu? Ya. Nah, yang jelas kita ikut terlibat di situ. Wah, itu seru sekali, ya. Jadi karena yang dibicarakan itu sama. Satu, bagaimana memahamkan umat dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Dua, bagaimana mengantisipasi umat dari keyakinan-keyakinan yang keliru, kan? Visi-misinya sama. Itu menarik sekali, Masya Allah. Sejak itu tuh, waktu itu seiring dengan maraknya kembali paham Syiah di kampus. Ya, belum zaman Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang buku merah itu belum. Masya Allah, itu hampir seluruh pakar hadir. Termasuk dari Libanon, dari Pakistan, ya. Bahkan ada yang dari Asia Tengah, dari Mesir apalagi, dari Saudi apalagi. Bareng kita, ya, Al Jazeera, ya, Al Jazeera juga hadir juga, ya, Al Jazeera TV hadir juga, ya. Kita mengkaji dari berbagai perspektif. Wah, itu luar biasa, ya. Waktu itu Dr. Hidayat juga hadir. Ustadz Yazid Qadir Jawas aja hadir. Ustadz Abdul Amir Abdad saja hadir, ya. Jadi saya merasa pernah jadi saksi lah, ya, anak bawang lah, ya, jadi tahu mereka hadir kok dari berbagai ormas-ormas seluruhnya diundang hadir, Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi kita rindu nih model-model seperti itu, kita rindu. Jujur saya katakan kabar gembira itu pernah ada, ya. Kebersamaan seperti itu pernah ada dalam mengantisipasi itu. Mungkin cuaca, pengaruh sosiopolitik yang merubah itu semua terjadi. Ya. Berarti ini tantangan bagi generasi antum. Ya, tantangan bagi generasi kita nih, gitu. Ya. Nah, jadi
terkait fitnatul wahabiyah ini sempat redup sebenarnya. Lalu kenapa tiba-tiba muncul lagi? Saya dapat bocoran, ya, Presiden OKI, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin At-Turki. Beliau menjawab keresahan ini. Kata beliau, tidaklah orang suka menggosok-gosok, menggesek-gesek persoalan Wahabi ini di tengah-tengah masyarakat sampai mencuat kembali ke permukaan. Jadi dua yang punya jasa, kenapa hal ini jadi membumi lagi? Bukan hanya lokal di negeri Muslim, di Eropa dimanapun. Dua. Pertama, kelompok Zionis itu sendiri, yang memang dia memahami bahwa ini yang paling jadi sasaran, menghidupkan kembali ini. Yang kedua, kaum Syiah, ya, di Afrika, ya, di benua Afrika, di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, makanya mereka sampai berhasil. Kelompok Zaidiyah saja di Yaman yang sudah miring ke Ahlus Sunnah, kok bisa geblek, ya, seperti itu, betul-betul menjadi pengikut Isna Asyariyah sampai sekarang. Makanya kenapa berani memberontak. Dan isu yang paling pokok adalah isu Wahabi. Apalagi disondingkan dengan kepentingan global tentang isu terorisme. Isu terorisme. Udah habis. Gitu. Wahabi pasti radikalis. Radikalis, fundamentalis pasti teroris. Jadi ke sana arahnya. Dan itu terus dibumikan. Nah, naudzubillahi min dzalik, ini tugas kita sekali lagi. Tetap kita harus berhusnudzon. Termasuk saudara-saudara kita yang sudah redup-redup itu bangkit lagi. Yang sudah terbiasa diskusi bareng, mendiskusikan dengan penuh kesejukan, terpancing lagi gitu kan. Nah, di satu sisi lain, banyak dai-dai kita juga yang tidak melihat dari sisi sosiologi tadi, tidak melihat dari sisi antropologi, psikologi umat. Wah, kenceng juga. Akhirnya benturannya lebih kenceng lagi. Nah, ini berarti ini saya yakin bukan tidak ada yang mendesain, ya, kenapa jadi makin mengkristal seperti itu. Nah, ini menjadi sangat penting. Maka ini ada hubungan dengan pertanyaan kedua, bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif? Betul, ya. Apakah itu sudah ada upaya? Sudah. Ya. Makanya kenapa ada KDK, munculnya Komite Dakwah Khusus itu, perintisnya adalah kiai kita, ya. Kiai kita dari Dewan Dakwah, Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Tapi dulu lebih kepada pemurtadan sebenarnya, ya. Waktu zaman Aceh, tsunami Aceh. Dari situ mulai. Nah, dibentuk tim, tapi lebih kepada pemurtadan, kristenisasi. Ya. Nah, jadi seiring dengan banyaknya aliran bermunculan kembali, nah itu direspon lagi oleh Majelis Ulama. Nah, itu bagian dari Komisi Pengkajian, Penelitian. Dan saya melihat kerja-kerja mereka sudah berhasil dan sudah bagus, sampai bisa melahirkan 10 kriteria identitas aliran sesat itu yang itu dibully pada akhirnya oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju, ya. Dibully, ya, dibully habis-habisan. Termasuk bagaimana mereka membuli resmi, ya, di depan pers gitu, ya, diundang di suatu tempat. Saya hadir soalnya, ya. Saya hadir, ya. Jadi begitu fatwa keluar tentang pluralisme, tentang sekuler liberalisme, minggu depannya rame-rame itu dibully, mereka mengumpulkan media, mereka kumpul di satu tempat. Nah, ya saya datang aja, saya datang menyaksikan. Wah, cukup luar biasa. Tak lama kemudian, bulan berikutnya lahir 2 buku bantahan. Jadi 1 fatwa MUI, minggu-minggu berikutnya lahir 2 buku bantahan. Ya.
Kurang lebih ya 300 halamanannya dua-duanya. Habis dibully habis-habisan. Tapi apa berhenti sampai di situ? Ya enggak lah ya. Nah, terus, tapi seiring dengan perjalanan ya kita tetap harus husnudon. Itulah pertarungan ya. Bagaikan baut dengan murnya gitu kan. Kita ingin menempelkan bautnya baut sedan, tapi murnya mur bajai kan susah tuh. Jadi nggak konek-konek. Antara mur dan baut nggak konek-konek gitu. Karena nggak satu produksi, nggak satu merek begitu ya. Nggak satu jenis kendaraan. Nah, di lapangan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu yang bisa menyelamatkan ini semua sebagai lembaga otoritatif Majelis Ulama itu diharapkan banyak kaum muslimin bisa lebih mandiri. Nah, ini kunci juga nih. Harus bisa lebih mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Apa itu mudah? Ya, tentu saya nggak boleh sembarangan bicara kan gitu. Artinya nggak boleh sembarangan. Antum bisa paham ya? Nggak boleh bisa sembarangan bicara. Artinya memang nggak mudah juga. Bagaimana bisa mandiri betul, tidak diintervensi oleh pihak manapun, ajeg lurus dengan orang-orang yang dipilih dan terpilih, paham persoalan, ini hasil keputusannya, ternyata tak semudah membalikan telapak tangan. Nah ini, jadi makanya seringkali terjadi dulu, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya. Tahu-tahu dibantah oleh pihak Departemen Agama, itu terjadi banyak begitu. Atau secara personal ya. Nah, secara personal dibantah gitu kan, dikritisi. Nah, termasuk 10 kriteria aliran tadi. Dan satu hal yang tidak boleh lupa saudara-saudara, iklim demokratisasi. Iklim demokratisasi pemikiran itu bukan hanya milik kalangan elit-elit tertentu, tapi ini sudah mengakar ke akar rumput. Ini persoalan. Jadi kalau dulu kita bicara demokratisasi berpikir itu hanya terjadi dalam kalangan elit, katakan kalangan kampus semata. Oh, tidak sekarang. Sudah masuk ke akar rumput. Begitu. Sudah masuk ke akar rumput. Makanya masjid, ya, pesantren, ya, madrasah, itu tidak bisa lepas dari bidikan mereka juga. Makanya kenapa muncul belakangan, pernah baca ya, pesantren pluralisme, pernah baca ya? Ya, maaf, ada yang masuk. Pesantren pluralisme tuh ada, sampai ada orang kok punya pikiran pesantren pluralisme. Terjadi tukar menukar pelajar santri ya dengan pihak terjadi seperti itu, pertukaran santri dan calon evangelis. Itu terjadi gitu kan. Nah, ini repot kalau ketika ada tokoh-tokoh terkait justru ada di katakan lingkungan internal yang seharusnya itu tidak terjadi. Bisa dipahami ya?
Nah, ini lebih repot lagi, gitu ya, lebih repot lagi. Apakah Dewan Dakwah mengantisipasi? Ada, ya. Makanya berdirinya Majelis Ormas Islam atau yang disingkat dengan MOI itu salah satu upaya kita, ya, untuk bisa lebih bertemu dan lebih membincangkan hal-hal yang bisa disepakati. Walaupun sudah dilakukan, tapi belum memberikan yang terbaik sesuai dengan tantangan yang ada. Jadi karena tantangan yang ada ternyata jauh lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang persiapan kita. Nah, gitu. Memang ini soal psikis ya, soal psikis setiap organisasi memiliki rutinitas tersendiri yang tidak semua fokus ke bidang ini, begitu ya. Walaupun ada, ya, ada. Tapi insya Allah itu terus dilakukan, walaupun ya memang ya ada yang memang semangat, ada yang tidak semangat. Saya pikir ini harus lahir dari generasi ya seperti kita-kita lah ya gitu ya, berbasis akademik, tetapi dia lebih berpihak kepada umat yang jauh lebih luas. Tapi jangan tinggalkan bahwa ormas itu sebagai kendaraan yang efisien karena memang mereka yang punya anggota masyarakat, begitu. Tapi keterlibatan kita di dalamnya itu menjadi sangat penting, ya. Dan itu yang sedang kita lakukan, ya. Itu yang sedang kita lakukan. Di zaman Ustadz Muhammad Siddiq sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah, alhamdulillah sudah mulai dilakukan. Jadi kita sering kumpul. Siapa dari Al-Wasliyah, siapa dari Perti, siapa dari Al-Irsyad, siapa dari Matlaul Anwar, dari PUI, ya. Nah, jadi kita berdiskusi dalam merumuskan pokok-pokok persoalan yang sangat urgent. Ada ya, ada tapi memang belum maksimal. Insya Allah nunggu antum semua untuk lebih maksimalnya. Dan satu hal yang tidak boleh diabaikan, sekarang ini kekuatan hukum. Ini luar biasa, kekuatan hukum. Ada yang maju, kekuatan hukumnya nggak punya, udah jatuh juga. Nah ini juga persoalan ya. Nah ini yang saya maksud, maju kena, mundur kena. Ya. Baik. Apa ada yang lain? Misal. Ya. Apa Zat? Sedikit ingin mendialogkan itu Zat. Tadi kan salah satu poin penting ini kriteria ahli sunnah yang Antum sampaikan, salah satunya kan tidak mengedepankan akal di atas wahyu atau nakal. Nah ini pandangan saya apa lebih soft lagi Zat, ketika nasnya atau mungkin teksnya itu akal yang istighdam al-aql al-fasid. Karena kan justru ini salah satu ketika dipahami secara tidak benar kan sedikit rumit. Karena kan di dalam hasanah Islam itu kan mashadir ilmu kan ada 3. Yang pertama kan al-aql, kemudian hawas, kemudian khobar sodik. Nah, salah satu khobar sodik itu kan wahyu. Nah, kemudian dalam masalah akidah, itu kan banyak atau beberapa hal yang sangat mendasar itu justru tidak ada dalil wahyunya, gitu kan. Seperti wujudillah, gitu kan. Nggak mungkin kan kita berdalil dengan firman Allah qul huwallahu ahad, karena firman Allah itu kan sesuatu yang mutawakif ala wujudillah, karena wahyu itu tidak mungkin menjadi wahyu kecuali sudah terbukti dulu adanya Allah. Kemudian beberapa hasanah usul fikih, bab di usul fikih itu kan ada juga bab taksis wahyu dengan akal. Begitu, Sat. Nah, dari sini kan nanti ketika banyak masyarakat atau mungkin tulabul ilm
sangat a priori dengan akal, nah di situ kadang justru nanti ketika kita lemah di dalam akal, kita tidak bisa menggunakan akal tersebut justru untuk menyerang mereka kembali. Seperti mungkin ilmu mantik yang benar, kemudian ilmu kalam dan baik, itu sudah saya jawab di tulisan Akidah dan Pemikiran Teologi Dr. Muhammad Natsir. Jadi memang betul ada majal-majal yang sangat sensitif ya. Ada area yang sangat sensitif ketika masuk di dalam perdebatan akal wahyu. Kalaupun tadi dimasukkan dalam 10 hal yang perlu diperhatikan, itu hanya sebatas judul ya, hanya sebatas judul. Tapi dalam sarahnya tidak begitu. Di dalam substansi yang ingin disampaikan itu tidak demikian. Mengikuti pola-pola yang salah satunya Allah yarham Pak Natsir sampaikan. Akal itu adalah merdeka, anugerah dari Allah, tetapi akal merdeka itu bisa tersesat, bahkan bisa terlepas dari fungsi akal itu sendiri. Nah ini itu yang dijelaskan di dalamnya ya. Jadi kalaupun tadi ada kecondongan memposisikan akal di atas wahyu, itu bisa menjadikan pintu pada kesesatan. Itu bahasa umum, ya, bahasa umum yang dipakai. Jadi perlu sarah. Adapun 3 kriteria yang tadi antum sampaikan itu baru pandangan satu pihak, ya, yakni Abu Hamid Al-Ghazali. Itu kan pandangannya Abu Hamid Al-Ghazali yang seringkali dipakai oleh Dr. Adian. Jadi Ustadz Adian lebih berpegang pada hal ini. Juga dipakai oleh Profesor Hamid Fahmi Zarkasi. Ya. Syekh Ali Hasan memberikan pandangan yang lebih global. Justru dia tidak menempatkan akal yang lebih dahulu, tapi wahyu. Ya. Yang pertama al-wahyu, yang kedua adalah al-aqlus salim. Jadi akalnya ditambah sifat al-aqlus salim, dan yang ketiga fitrah. Jadi kalau tadi akal, wahyu, dan khobar sodik, ya, itu pandangan yang dipakai oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama-ulama yang sebarisan dengan beliau. Nah, Syekh Ali Hasan menyimpulkan dari berbagai literaturnya, tetap yang pertama wahyu, yang kedua akal. Akal yang mana? Akal yang selamat, bukan akal yang tidak selamat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'innya, bahwa pendapat yang benar lahir dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar sangat dipengaruhi oleh akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang selamat. Akal yang sehat, yang selamat, akal yang mau tunduk pada wahyu. Jadi intinya sumiyal aqlu bil aqli li annahu yaqilu kama yuqalul hison alal asjar. Ini dipegang oleh mereka, bahwa Allah justru ciptakan akal itu memang untuk mengawal kebenaran. Jadi kita tidak membenturkan rumusan yang satu dengan rumusan yang lain, tetapi barangkali dalam hal menafsirkannya saja. Jadi kalaupun tadi tertulis dalam 10 tadi takdimul akli alal wahyi menjadi sebab, itu hanya tema umum, ya, tema umum yang memang harus dijelaskan di dalam substansi narasi yang lebih dalam. Dan itu sudah saya tulis dalam Akidah dan Pemikiran Teologi Allah yarham Dr. Muhammad Natsir, atau langsung pada bukunya beliau Islam dan Akal Merdeka itu. Jadi ternyata beliau diam-diam mengagumi pandangan-pandangan Al-Ghazali, mengagumi pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah, tetap membaca literatur-literatur yang melakukan penenangannya, termasuk beliau
menerawang cara berpikir Mu'tazilah, dan akhirnya beliau mengambil benang merahnya seperti tadi. Akal adalah merdeka, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, namun akal merdeka akan tersesat bila mana tidak mau dipimpin oleh wahyu dan bisa terlepas dari dirinya ketika dia bertubrukan dengan pokok-pokok mengapa akal diciptakan. Baik, Iwan Fidin azakumullah, saya pikir menarik apa yang ditanyakan ya. Mungkin bisa dilihat dalam beberapa literasi yang lain yang menyebutkan hal itu. Kita sepakat intinya memang hal ini harus semakin banyak dibicarakan, lintas ormas, lintas gerakan. Ya, kita tahu sendiri sekarang ormas, gerakan sibuk dengan rutinitasnya dan lain sebagainya. Perlu ada pemikir-pemikir yang tidak direpotkan dengan hal-hal yang lebih struktural, tetapi lebih kepada keselamatan akidah dan berpikir umat. Barangkali itu setuju ya. Clue-nya di situ, dan kita sangat berharap mudah-mudahan ke depan itu bisa kita lakukan gitu. Mudah-mudahan. Baik, Ikhwan Fillah azakumullah, masih ada? Insya Allah cukup terus. Baik. Antum kan jam 10 ada acara, Zat. Menghormati antum, nanti kita bertanya kan antum pasti nggak enak kalau nggak menjawab. Ya. Baik. Jazakumullah, ilmunya luar biasa, Zat. Kita mau belajar lebih dalam sebenarnya karena antum sudah ada acara, Zat. Baik. Alhamdulillah. Berarti itu murid yang baik. Baik, jazakallah khair. Ya, saya sendiri sebenarnya ya butuh teman ya. Butuh teman, banyak ngobrol, diskusi. Ya, seperti yang kemarin, tantangan-tantangan kemarin. Kalau Nurholis Society kumpul, mengundang pakar, kumpul 4-5 makalah, diperdebatkan, didiskusikan. Minggu depannya lahir satu buku yang diakses banyak oleh umat dengan berbagai kepentingannya. Udah, mereka sudah menang dalam hal itu. Ya, misinya nyampe begitu. Jadi makin hari kaderisasi ilmiahnya berjalan terus. Nah, oleh karena itu ini barangkali yang menjadi PR kita semua, dan tetap modal kita punya gitu ya. Ada ormas, kan modal ya. Ada ormas itu modal. Ya, alhamdulillah saya juga masih alhamdulillah antar majelis ulama se-DKI ya merumuskan istimbat hukum. Minggu depan juga kita diundang juga di Wali Kota Jakarta Barat dengan berbagai macam para ulama ormas ya. Ya, tapi ya memang ya senang tidak senang, suka tidak suka ya. Di lapangan itu ternyata umat butuh begitu ya. Walaupun di tengah gegap gempitanya berita-berita yang lebih menasional, berita-berita yang kadang-kadang mungkin dalam keseharian tidak begitu sangat dipentingkan, tapi dalam urusan-urusan akidatan wa syariatan yang langsung senyawa dengan umat terabaikan. Tapi kenyataannya memang hal-hal yang seperti itu dibutuhkan. Tapi pintu yang bisa mengantarkan, membuka itu semua masih terbatas gitu ya, masih terbatas. Ya, mudah-mudahan semakin kita membincangkan, semakin kita semua termotivasi untuk bisa duduk dalam satu majelis yang mudah-mudahan bisa mencerahkan umat kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik, Ikhwan Fillah azakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah
li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustadzna. Kapan-kapan mau duduk lama sama antum, Ustaz? Baik, sama-sama. Baik, saya jalan ya. Saya mau ke... Ya, jazakumullah. Ma'assalamah. Ya, amanillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah. Ali tidur mulu. Balik. Tugas. Kumpul. Ada tulab misli, masya Allah, talib misli. Ayo main bola. Bukan misli. Harus Askar nahan ketawa dia, nahan senyum. Lepaskan Askar. Kayak dia. Walaupun Anda sudah divonis dilarang main futsal, tapi kalau antum yang traktir, insya Allah saya akan lanjut. Enggak